Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau sharing aja tentang Samsung J2 Prime ya. Ini kasusnya sebenarnya pengecasnya yang rusak. Tapi di sini kita mau share cara bukanya ini. Karena di beberapa kasus untuk teman-teman yang awal-awal ya, yang masih baru di dunia teknisi, masih baru atau yang baru pemula lah, itu saya sedikit curhat juga. Dulu awal-awal juga saya bingung ini bukanya gimana, atau banyak yang kecelakaan waktu bukanya ya. Jadi malah niatnya cuma mau ganti konektor cas, tapi malah tombok. Ini baterainya kita cas dulu, baterainya drop ini. Tombok di LCD ya, LCD nya malah pecah atau gimana. Oke, untuk kasus yang Samsung J2 Prime ini, kalau dia LCD nya masih ori, masih original, belum pernah diganti, itu kita bukanya lebih enak. Jadi kalau belum pernah diganti itu malah lebih enak. Kita bukanya, kita buka bautnya ini semua, kemudian kita angkat yang casing belakangnya ini, kita ini yang lem di frame ini kita buang pelan-pelan bisa. Kemudian kita angkat casing yang belakang bisa ya. Tapi kalau sudah pernah diganti itu kita harus ngangkat LCD-nya. Jadi walaupun nggak dibongkar bautnya ini bisa, tapi kita harus ngangkat LCD-nya ini ya. Karena kita nggak tahu ini sudah pernah diganti apa belum. Kalau dilihat posisinya sih, kalau kasat mata ini sudah belum pernah diganti ya, masih original. Tapi kita nggak tahu, karena kalau yang gantinya juga rapi ya, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini untuk antisipasi saja, kita anggap saja ini masih original. Jadi kita buka bautnya saja pelan-pelan ya, kita buka. Ya, sedikit info juga buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe, supaya channel kita bisa semakin berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tap di bagian playlist ya. Di playlist kita buatkan playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, di situ tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan analisa-analisa dasar mengenai kehidupan berteknisi ya, atau bukan mengenai kehidupan sih, mengenai kerusakan-kerusakan ponsel ini. Awal mula kalau rusaknya begini, analisanya bagaimana, itu kita bahas di playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, silahkan dibuka-buka sendiri, dicari-cari sendiri mana yang cocok dengan Anda atau cuma sekedar mau lihat pengalaman juga, silahkan dibuka ya. Dan kita di sini nggak bermaksud menggurui atau apapun ya. Jadi kita cuma niatnya sharing. Kita di sini niatnya cuma sharing. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu cara yang lebih efektif ya dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Kalau misalnya ada video YouTube-nya juga silakan tuliskan di komentar ya. Nanti kita bantu kasih pin. Jadi pokoknya biar teman-teman kita itu semuanya saling tahu atau saling mengetahui gimana cara yang lebih efektif saja. Jadi tidak buang-buang waktu ya. Jadi nggak buang-buang waktu. Oke lah, ini sudah dibuka semua untuk bautnya. Jadi yang soket ini kita harus lepas juga. Ini sebenarnya kalau dia ori, LCD-nya ori, nggak perlu dilepas soketnya ini. Ya nggak perlu dilepas soketnya ini. Bukanya dari belakang ya. Tapi kalau dia sudah pernah diganti dan dilem di bagian frame-nya ini, itu ini harus dibuka, tapi yang bautnya ini nggak perlu dibuka semua. Jadi intinya ya kurang lebih seperti itulah. Tapi cari aman karena ini kelihatannya masih ori, masih original, jadi kita buka seperti ori. Tapi kalau sampai pas dicongkel ternyata sudah pernah diganti, kan ini sudah kita lepas, jadi ya kita angkat seperti yang sudah pernah diganti. Intinya seperti itulah, kita main aman saja. Kita yang penting main aman dan bersabar. Intinya kita telaten lah intinya. Oke, kita mulai dulu ya. Yang kita butuhkan ini head dryer, kemudian ini mika bekas touchscreen. Kalau nggak ada bekas touchscreen bisa pakai bekas map yang kayak bahannya mika itu ya. Oke, dan ini untuk cadangan kalau misalnya mikanya nggak bisa menembus celah-celah yang ada di touchscreen ini. Oke, yang penting kita panasin dulu pakai head dryer. Dryer yang harganya 75.000 nih kalau nggak salah ya. Masih ada user, kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi karena tadi ada user ya. Wah, ini padahal sudah lumayan hangat loh. Kita lanjutkan panasin lagi.
Oke, sudah lumayan hangat. Jadi ini kita lanjut pakai mikanya ini ya. Ini bisa masuk atau enggak? Oh ya, bisa. Jadi kalau ini mika, si mikanya ini bisa masuk, kita nggak membutuhkan yang ini ya. Oke, kita bersihkan lemnya, muter dengan cara seperti ini ya. Ini untuk membersihkan, karena kalau masih original itu lemnya cuma sedikit di bagian pinggir saja. Pokoknya kalau dirasa sudah lepas lemnya ini, nah ini kan kayak kerasa sih. Rasanya itu kayak ada manis-manisnya. Enggak lah. Oke, ini sepertinya sudah hilang ya untuk lem-lem yang di pinggiran. Seperti ini. Bayar. Ya, itu sedikit apa ya, guyon lah dengan tetangga sebelah ya, toko sebelah lah intinya. Oke, ini kita membutuhkan satu lagi. Nah, ini untuk membuka yang bagian sininya. Gak susah sih ini, tapi kelihatannya masih ori. Nah, kalau ori seperti ini ya. Yang penting kuat-kuatan kuku aja. Kemudian kita congkel dari sini, pelan-pelan juga. Bukanya ini seperti ini. Nah, jadi kalau masih ori seperti ini ya hasilnya. Bukanya kayak ini, nggak perlu dibuka jadi. Tapi tetap dibuka karena kita mau ganti konektor casnya ini ya. Oke, jadi bautnya biasanya di sini ada baut. Oh, di sini sudah nggak ada. Oh, bautnya dari sini ya. Oh ya. Sudah nggak ada sih. Jangan terlalu barbar juga ini kalau sudah begini. Biasanya di daerah sini rawan patah ya. Jadi kita harus tetap hati-hati. Oke, jadi ini LCD-nya masih aman. Dan kita cuma mau eksekusi area ininya.
Oke, untuk pelepasannya sudah selesai. Yang penting lepasnya itu harus sabar-sabar ya. Kalau belum lumayan mateng atau timahnya belum lumayan lunak itu jangan dipaksa. Nanti kaki-kakinya ini bisa kecabut. Kalau kecabut malah kita yang repot juga. Kita harus cari penjemperan dan lain-lain ya. Kita cari konektor yang cocok dulu dengan si J2 Prime ini. Ini adalah soket yang sama kali ya. Ya, sama ini soketnya. Kita pasang aja yang ini. Kalau untuk masang soket seperti ini kita membutuhkan tongkat sakti ya. Ini namanya tongkat sakti, memang beneran namanya tongkat sakti loh kalau dicari di online shop itu namanya. Ini juga sudah kita bahas di playlist Ayo Jadi Teknisi ya, tentang tongkat sakti ini. Untuk pasang seperti ini ya, nggak mudah letter. Kita kasih timah sedikit-sedikit dulu untuk kaki-kakinya ini, biar mudah lengket atau lebih enak ya, dan udah lengket atau lebih enak untuk masuknya nanti. Oke, cuma dikasih sedikit banget ininya untuk kaki-kakinya ini. Nanti kayak tangan gini ya bisa fokus, nah enggak kok enggak. Kelihatan enggak? Cuma kita kasih sedikit saja. Kita lanjut pasang ya. Kita kasih put lagi untuk atasnya ini biar lebih enak ya. Masih dengan settingan yang sama untuk blowernya, anginnya pakai 858D ini saya di 420 derajat dan anginnya kita kasih 4, jadi biar maknyos gitu. Dan ininya nggak dipasang ya, ujungnya ini kita nggak pakai ujung, kita langsung aja seperti ini. Oke, sudah terpasang dengan lumayan lah ya untuk ukuran teknisi pemula seperti saya. Ini masih panas, jadi kita tunggu sampai dingin dulu, jadi videonya kita potong lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sepertinya sudah lumayan dingin. Sekarang kita cek. Kadang kalau untuk ganti konektor cas ini ya, khususnya itu kalau ada yang kurang nempel itu bisa kita lanjut pakai solder ya. Tapi karena bawahnya tadi kita kasih timah, jadi insya Allah ini aman. Kita tes saja. Untuk memastikannya kita tes saja langsung ke ponselnya ini ya. Kita coba LCD ini. Pakai soket LCD aja, nggak usah pakai yang tapi ini ngomong-ngomong soketnya cuma LCD ya, kamera juga ikut tak naik kan tadi. Cuma soket yang ini sama yang ini ya. Oke, ini baterai sudah terisi sedikit. Kita colokkan casnya ini di kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan sudah bergetar dan sekarang sudah masuk.
atau ya sudah bisa dikatakan ini casnya sudah normal lagi atau sudah bisa lagi ya. Oke lah, jadi kita tinggal pasang saja langsung. Ini soket-soket jangan sampai ada yang ketinggalan, kamera kita bersihkan. Kita lanjut pasang mana tadi? Oh ini, pasang ini ya. Ini juga dibersihkan, jadi jangan sampai setelah dipasang ternyata masih kotor. Jadi nggak perlu dilem kalau masih baru, kalau masih ori ya, cukup dipasang ini aja udah aman. Jangan kau biarkan. Sudah rapat. Oke, kita lanjut pasang bautnya juga. Jadi kalau di sini kayak kurang rapat gitu, jangan dipaksa tekan-tekan pakai ini. Kalau dia masih ori ya, kalau catatannya kalau si LCD ini masih ori, jadi cukup dipasang bautnya, nanti akan kayak presisi sendiri gitu. Kalau dia nggak ori ya kita kan ini kita pasang dulu bautnya, kemudian baru kita lem LCD-nya ya, kita lem ke bagian frame. Jadi ya itu teknik saya ya, sekali lagi itu teknik saya, nggak bermaksud menggurui. Kalau teman-teman punya teknik sendiri atau punya cara sendiri ya, aduh sudah cerita. Oke, seperti ini kan kayak konektornya ini kayak kurang pas gitu ya, ini kayak kurang neken, jadi jangan dipaksa, kita rapikan pakai baut seperti ini akan pas sendiri. Nah, jadi pakai kekuatan baut. Oke, kita pasang. Kok bukan putih? Jangan kau biarkan. Oke, kita pastikan lagi sekali lagi. Tadi kalau dalam kondisi mati dicas bisa ya. Jadi kalau kondisi nyala kita pastikan juga. Karena ada beberapa kasus itu ponsel kalau posisi mati bisa dicas, tapi kalau posisi nyala nggak bisa dicas ya. Kita tunggu dulu prosesnya booting ini sampai dengan selesai, baru kita baru kita tes casnya sudah normal apa belum. Kalau sudah normal berarti kita anggap selesai ya. Ya, sudah nyala. Kita coba colokan casnya. Ya, sudah bisa nyala atau ada notifikasi mengisi daya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga bisa dijadikan referensi buat teman-teman ya. Ini sebagai bahan referensi atau tukar pengalaman kita lah melalui channel YouTube kita. Oke lah. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye.